Selamat siang Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang kayu, sifat-sifat kayu, sistem sambungan, dan konstruksi dari pondasi hingga atap. Tugas ini juga sebagai pengganti UAS. Yang pertama, pengertian kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang, serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, bahan bangunan, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat digunakan sebagai hiasan rumah, dan sebagainya. Berikut sifat-sifat kayu. Sifat kayu adalah sifat-sifat spesifik kayu yang dihasilkan dari proses pertumbuhan. Dengan demikian, maka sifat kayu sangat beraneka ragam, karena selama proses pertumbuhannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, asal atau lokasi tempat tumbuh. Yang kedua, letak kayu di dalam suatu batang. Yang ketiga, asalnya dari beberapa batang. Yang keempat, bentuk dan kondisi batang pohon. Yang kelima, kecepatan tumbuh pohon. Keenam, pengaruh lingkungan. Yang ketujuh, adanya perlakuan silvikultur. Yang ketujuh, tindakan pemulihan pohon. Yang berikut sifat kayu ada 3 macam, yaitu sifat fisika, mekanika, dan kimia kayu. Yang pertama, sifat fisika kayu. Sifat fisika kayu merupakan satu bagian dari sifat kayu, yaitu sifat-sifat fisika, sifat mekanika, dan sifat kimia kayu. Sifat fisika kayu adalah sifat spesifik karena persamaan faktor dalam daripada struktur kayu sangat menentukan. Samping peran lingkungan di mana kayu tersebut berada. Yang termasuk sifat fisika kayu antara lain adalah kadar air kayu, penyusutan dan perubahan dimensi kayu, berat jenis kayu, sifat elektrisnya, sifat resonansi dan akustiknya, daya apung dan daya layang, serta sifat energi dan sebagainya. 3 sifat kayu yang dianggap mendasar yaitu: 1. Kadar air kayu, yaitu banyak air dalam sepotong kayu yang dinyatakan secara kuantitatif dalam persen terhadap berat keringnya. Yang kedua, perubahan dimensi kayu. Kondisi kayu sangat ditentukan oleh kandungan air di dalam kayu tersebut. Kandungan air dapat berkurang, dapat pula bertambah. Yang ketiga, berat jenis kayu adalah nilai perbandingan berat suatu kayu terhadap volume air atau aquades yang sama dengan kayu tersebut. Yang keempat, sifat fisik kayu. Yang kedua, sifat mekanika kayu. Sifat mekanika kayu atau kayu disebut juga dengan kecepatan atau kayu. Sifat kayu yang dihubungkan dengan kemampuan kayu dalam menahan suatu beban atau muatan yang diberikan kepada kayu tersebut. Dalam berbagai penggunaan kayu, kekuatan kayu sangat penting untuk diketahui, terutama jenis-jenis kayu yang diperdagangkan dan kegunaannya untuk konstruksi atau bangunan. A. Penetapan sifat mekanika kayu. Gaya-gaya mengenai atau diberikan pada kayu dapat berupa: yang pertama, gaya-gaya yang dapat memperbesar dimensi kayu. Yang kedua, gaya-gaya dapat memperkecil dimensi kayu. Yang ketiga, gaya-gaya yang dapat menggeser dimensi kayu. Penetapan mekanika kayu biasanya setelah melalui pengujian atau tes standar. Adapun macam-macam tes pengujian: yang pertama, keteguhan statik, keteguhan tekan, keteguhan pukul, keteguhan sorong atau geser, keteguhan tarik, keulitian kayu, kekerasan kayu, dan keteguhan belah. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu. Kekuatan kayu tergantung pada faktor: yang pertama, suhu lingkungan, sifat struktur anatomi, berat jenis, kadar air, lamanya pemberian gaya atau muatan, umur pohon, dan kecepatan tumbuh. Yang ketiga, hubungan kelas kuat dan penggunaan kayu. Sesuai dengan pengertian kayu, maka kelas kuat kayu adalah kelas penggolongan kayu. Rasa penggolongan adalah hasil pemberian beban atau muatan yang diwujudkan dalam lengkung mutlak dan tekanan mutlak. Untuk keperluan praktik, beberapa kegunaan kayu tertentu harus mendapat hubungan kekuatan kayu. Misalnya, yang pertama, kegunaan kayu untuk bahan bangunan, keteguhan lengkung statik, keteguhan tekanan, kekerasan, keuletan, keteguhan tariknya. Yang kedua, kegunaan kayu untuk polywood adalah keteguhan sorong atau geser. Yang ketiga, kegunaan kayu untuk bahan mebel atau kerajinan, keuletan dan kekerasan,
keteguhan sorong, keteguhan belah, keteguhan tekan. Yang ketiga, sifat kimia kayu. Sifat kimia kayu adalah sifat-sifat kayu yang berkaitan dengan kandungan zat kimia dalam kayu. Kimia kayu atau komponen kimia penyusun kayu dibutuhkan keberadaannya dalam industri kimia yang mengolah kayu. Sebagai contoh yang nyata adalah industri rayon, seluloid, pulp, dan kertas, dan sebagainya. Industri-industri ini memanfaatkan komponen kimia yang ada untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Komponen kimia kayu dapat diberikan beberapa kelompok, yaitu komponen penyusun dinding sel seperti karbohidrat dan lignin, komponen pengisi rongga sel, zat ekstraktif. Yang ke-A, komponen penyusun dinding sel adalah komponen kimia yang menyatu di dalam dinding sel, tersusun atas banyak komponen yang tergabung dalam karbohidrat dan lignin. Karbohidrat yang telah bebas dari ini adalah ekstraksi disebut juga dengan selulosa. Selulosa sebagai besar tersusun atas selulosa dan hemiselulosa. Selulosa merupakan komponen terbanyak dalam penyusun kimia kayu dan secara umum merupakan komponen yang bermanfaat. Selulosa merupakan zat penyusun yang dibutuhkan di dalam pembuatan pulp dan kertas, menentukan ikatan keras. Untuk keperluan praktek, beberapa kegunaan kayu tertentu harus mendapat dukungan kegiatan kayu, misalnya kegunaan kayu untuk bahan bangunan, keteguhan lentung statik, keteguhan tekan, kekerasan, keuletan, keteguhan tarik. Yang kedua, kegunaan kayu untuk plywood, keteguhan sorong atau geser. Yang ketiga, kegunaan kayu untuk bahan mebel kerajinan, keuletan dan kekerasan, keteguhan sorong, keteguhan belah, keteguhan tekan. Yang ketiga, sifat kimia kayu. Sifat kimia kayu adalah sifat-sifat kayu yang berkaitan dengan kandungan zat kimia dalam kayu. Kimia kayu atau komponen kimia penyusun kayu dibutuhkan keberadaannya dalam industri kimia yang mengolah kayu. Sebagai contoh adalah industri rayon, seluloid, pulp, dan kertas, dan sebagainya. Industri ini memanfaatkan komponen kimia yang ada untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Komponen kimia kayu yang dibedakan di sebuah kelompok yaitu A. Komponen penyusun dinding sel seperti karbohidrat dan lignin. Yang kedua, komponen pengisi rongga sel atau zat ekstraktif. Yang pertama, komponen penyusun sel dinding sel adalah komponen kimia yang menyatu di dalam dinding sel, tersusun atas banyak komponen yang terhubung dalam karbohidrat dan lignin. Karbohidrat yang telah bebas dari lignin dan ekstraksi disebut juga dengan selulosa. Selulosa sebagian besar tersusun atas selulosa dan hemiselulosa. Selulosa merupakan komponen terbanyak dalam penyusun kimia kayu dan secara umum merupakan komponen yang bermanfaat. Selulosa merupakan penyusun serat yang dibutuhkan di dalam pembuatan pulp dan kertas, bukan ikatan kertas. Hemiselulosa merupakan zat yang mendukung ikatan kayu sehingga perannya sangat menentukan manfaat kayu selain pulp dan kertas, misalnya untuk konstruksi. Yang kedua, komponen pengisi rongga sel. Zat pengisi rongga sel sering disebut dengan komponen extraneous yang didominasi oleh zat ekstraktif. Zat ekstraktif merupakan kumpulan banyak zat seperti gula, tepung atau pati, tanin, resin, pektin, zat warna kayu, asam-asam, minyak-minyak, lemak dalam kayu, dan sebagainya. Ada dua kemungkinan kondisi ekstraktif ini, yaitu yang pertama, apabila tersusun lebih banyak sejenis karbohidratnya, maka suatu jenis kayu mudah diserang cendawan dan serangga yang dapat merusak kayu dan perlu diawetkan secara tradisional atau batan apabila dihendaki masa pakai yang lebih lama. Yang kedua, apabila tersusun lebih banyak jenis minyak-minyaknya, maka kayu mempunyai sifat keawetan atau belum perlu diawetkan lagi. Tetapi kalau masih ingin diawetkan, dapat dilakukan dengan pengawetan buatan atau kimiawi. Yang kedua, sistem sambungan kayu. Yang pertama, sambungan bibir lurus. Sambungan ini merupakan sambungan kayu yang paling sederhana, karena dalam pembuatannya kayu hanya dipotong setengah panjang tertentu pada kedua kayu lalu dipaku. Seperti ini sambungan kayu bibir lurus. Ini tampak depan, tampak atas, dan potongan. Yang kedua, sambungan bibir lurus berkait. Sambungan ini merupakan sambungan kayu yang paling sederhana, karena dalam pembuatannya kayu hanya dipotong setelah
dan panjang tertentu. Karena merupakan sambungan yang sangat sederhana, kekuatan dari sambungan kayu ini juga sangat kecil. Terdapat dua jenis sambungan bibir lurus, yaitu sambungan bibir lurus dan sambungan bibir lurus berkait. Ini adalah sambungan bibir lurus berkait. Ini tengahnya ada ini proyeksi miring, tampak ke depan, ini tampak atas. Sedangkan sambungan bibir lurus ini sambungan bibir lurus. Yang ketiga, sambungan bibir miring. Bentuk dari sambungan bibir miring tidak jauh berbeda dengan sambungan bibir lurus. Hanya bedanya terletak pada bentuk sambungan kayu, di mana jika sambungan bibir lurus, kayu yang disambung dibagi menjadi dua dan bentuk lurus, sedangkan sambungan bibir miring, sambungan kayu dipotong miring. Ini gambar sambungan bibir miring. Ini tampak muka, tampak atas, juga tampak samping. Berikut sambungan bibir miring berkait. Bentuk dari sambungan bibir miring tidak jauh beda dengan sambungan bibir lurus. Hanya bedanya terletak pada bentuk sambungan kayu, di mana jika sambungan bibir lurus, kayu disambung menjadi dua dan berbentuk lurus, sedangkan sambungan bibir miring, sambungan kayu dipotong miring. Ini seperti ini gambar sambungan bibir miring berkait. Yang kelima, sambungan kayu menyudut. Sambungan kayu menyudut adalah sambungan kayu yang dibuat untuk menghubungkan kayu dengan kemiringan 90 derajat. Pada umumnya sambungan kayu menyudut ditemukan pada pondasi rumah, terutama rumah panggung atau rumah kayu. Selain itu juga, sambungan kayu menyudut juga ada pada mebel, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Ada banyak sambungan menyudut. Ini adalah contoh gambar sambungan kayu menyudut. Ini proyeksi miring dari sambungan kayu menyudut. Yang keenam, sambungan takikan lurus rangkap. Tipe sambungan takikan lurus rangkap ini biasanya digunakan pada balok kayu dengan arah memanjang. Sambungan kayu ini berdiri tegak ke arah vertikal, hampir sama dengan sambungan takikan lurus. Namun yang menjadi perbedaan adalah bentuk sambungannya. Inilah model sambungan takikan lurus rangkap. Sedangkan sambungan kayu menyudut seperti ini modelnya. Yang ketujuh, sambungan purus dan lubang. Sambungan purus dan lubang adalah sambungan yang paling banyak digunakan untuk membangun rumah, membuat pintu atau kusen jendela, dan lain-lain. Sambungan ini terkenal kuat dan mudah dibuat. Sambungan purus dan lubang terdiri dari dua kayu, di mana satu kayu memiliki lubang yang purus atau pen, dan satu kayu di mana bentuk seperti pen dan purus. Seperti ini gambar sambungan purus dan lubang terbuka. Ini punya lubang dengan pen tembus. Gambar proyeksi miring. Kedelapan, sambungan takikan mulut ikan. Sambungan takik mulut ikan atau tipe sambungan kayu takik ini bisa dipakai untuk membalok kayu dengan arah memanjang. Bagi detailnya seperti ini. Tampak muka, potongan AA, tampak samping, serta ini proyeksi miring. Yang kesembilan, sambungan memanjang kunci sisi. Sambungan memanjang kunci ke sisi seringkali dipakai untuk membuat konstruksi kuda-kuda, baik balok tarik maupun kaki kuda-kuda, sebab menghasilkan kekuatan tarik maupun desak yang baik. Letak kunci untuk balok tarik berbeda, sementara untuk kaki kuda-kuda senang di atas. Seperti ini gambar sambungan memanjang kunci seisi. Yang berikut, sambungan kayu memanjang tegak lurus. Sambungan memanjang tegak lurus adalah sambungan tipe sebagai tiang-tiang atau kolong yang dimensi sulitnya di pasaran. Ini contoh gambar dari sambungan kayu memanjang tegak lurus. Yang ke-11, sambungan memanjang kunci jepit.
Memajang kunci jepit bisa menetralisir momen sekunder yang terjadi untuk sambungan kunci sesisi. Kekuatan yang didapatkan lebih baik, namun tidak cukup tepat dipakai untuk kuda-kuda. Seperti ini model sambungan memanjang kunci jepit. Berikut sambungan kayu purus dan lubang dengan gigi tegak. Yang berikut sambungan kayu purus dan lubang dengan gigi tegak. Sambungan kayu purus dan lubang dengan gigi tegak adalah tipe sambungan kayu yang bisa dipakai untuk balok kayu dengan arah memanjang. Seperti ini detail dari sambungan kayu purus dan lubang bergigi. Ini proyeksi miringnya, potongan AA. Berikut sambungan pengunci atas bawah. Seperti ini gambar dari sambungan pengunci atas bawah. Berikut sambungan pengunci bawah. Seperti ini gambarnya. Berikut sambungan pengunci samping. Seperti ini. Dan berikut sambungan bersusun dengan gigi. Seperti ini gambarnya. Juga sambungan kayu bersusun dengan cair. Yang berikut konstruksi kayu. Yang pertama, konstruksi pintu dan jendela. Konstruksi pintu dan jendela dibagi menjadi dua, yaitu kusen dan dam pintu. Fungsi dari konstruksi pintu dan jendela adalah sebagai penghubung antara ruang yang dipisahkan dinding yang bersangkutan. Yang pertama, kusen. Pengertian kusen adalah salah satu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk membentuk hubungan antara sebuah dinding, pasang bata, beton, ataupun yang kayu atau jendela. Jenis-jenis kusen yang pertama, berdasarkan fungsinya dapat dibedakan antara kusen pintu dan kusen jendela. Berdasarkan lokasinya dapat dibedakan antara kusen dalam dan kusen luar, yang terutama dipengaruhi oleh iklim setempat. Berdasarkan bahan yang digunakan dapat dibedakan antara kusen kayu, kusen logam, dan kusen beton. Berikut konstruksi pintu. Daun pintu berfungsi untuk menutup atau pemisah ruang yang movable, tidak statis, dan dapat dibuka atau ditutup bila perlu untuk keamanan. Dapat pula dikunci atau pengertian lain daun pintu adalah berfungsi sebagai tempat keluar masuknya manusia ataupun barang. Tinggi kusen pintu. Tinggi pintu ditentukan berdasarkan tinggi orang normal 1,60 meter ditambah tinggi bebas 0,40 meter sampai dengan 0,60 meter. Lebar kusen pintu kamar mandi atau WC biasanya 0,60 sampai 0,70 meter. Kamar tidur 0,80 meter. Pintu utama 1,00 sampai dengan 1,20 meter. Pintu utama kantor sampai dengan 3,00 meter. Garasi atau gudang, tinggi kendaraan ditambah 0,40 sampai dengan 0,60 meter. Tinggi minimum 2,50 meter. Lebar minimum 3,00 meter. Bangunan monumental dengan menggunakan skala monumental disesuaikan dengan proporsi bangunannya. Berikut ukuran kayu. Ukuran kayu yang sering digunakan untuk kusen adalah 6/12, 8/12, 8/14, 10/15, dan sebagainya. Untuk daun pintu dan panel menggunakan ukuran 3/10, 3/12, 3/30, 4/30, 2/20. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu yang digunakan untuk membuat kusen dan harus memenuhi persyaratan teknis, diantaranya kadar lengas rendah, awet, kembang susutnya kecil, tidak banyak mata kayunya, mudah dikerjakan. Untuk kayu yang ditampilkan secara natural harus memiliki serat dan tekstur yang baik. Yang kedua, jenis-jenis pintu. Yang pertama, pintu sorong atau slide door, yang membukakannya didorong horizontal ke kiri atau ke kanan atau vertikal ke sisi atas. Dan daun pintu ini ditempatkan pada belakang rangka atau pada alat atau rem. Bagian jendela dapat dibuka penuh.
Kedua, pintu lipat yang membukanya dengan cara didorong dan melipat di kanan atau kiri, dan pintu diletakkan atau digantung pada alat atau rel. Bagian pintu dapat dibuka kurang lebih 90%. Berikut pintu gulung yang membukanya dengan cara digulung di atas, dan daun pintu digulung pada alat. Bagian pintu dapat dibuka penuh. Pintu sayap atau tunggal, dan pintu digantung pada sisi dalam atau luar rangka dengan alat atau engsel. Pintu ini dibedakan menjadi pintu kiri atau pintu kanan. Yang berikut bagian-bagian dari pintu. Yang pertama, angker. Besi 3/8, panjang 20 cm, kait ujung 5-10 meter, untuk memperkokoh kedudukan kusen pada tembok. Yang berikut, spooning. Tempat menempel daun pintu pada kusen, berfungsi juga sebagai menutup celah. Yang berikut, spooning kapur. Menciptakan daya ikat antara kusen dengan tembok. Lebar dibuat 3-6 cm, kedalaman 1-2 cm. Yang berikut, spooning plesteran. Penutupan celah susut kayu dengan celah antara kusen dengan tembok berukuran 1x1 cm. Yang berikut, kupingan. Untuk memperkokoh kedudukan dan ikatan kusen dengan tembok bagian atas, ukuran panjang 10-15 cm. Yang berikut, duk atau neut. Campuran beton pada bagian bawah kusen, batasan dengan muka lantai, mencegah masuknya air ke dalam kayu. Yang berikut, konstruksi jendela. 1. Daun jendela. Fungsi sebagai tempat masuknya cahaya matahari dan juga sebagai tempat berlangsungnya proses pertukaran udara pada suatu bangunan. Tinggi ukuran daun jendela. Tinggi ambang atas jendela dibuat sama dengan tinggi ambang atas pintu agar tampak serasi. Tinggi ambang bawah dari kusen jendela disesuaikan dengan fungsi ruang. Untuk ruang tidur 0,80 meter sampai dengan 1,20 meter dari permukaan lantai. Untuk ruang tamu atau ruang keluarga 0,20 meter sampai dengan 0,40 meter agar ruangannya memperoleh penerangan sebanyak-banyak. Yang kedua, jenis-jenis jendela. Berikut ini jenis-jenis jendela terutama. Yang pertama, jendela gantung atau ganda. Punya daun-daun jendela yang didorong secara vertikal. Daun-daun jendela ini ditempatkan pada alur. Bagian jendela dapat dibuka kurang lebih 50%. Yang kedua, jendela sayap. Mempunyai daun-daun jendela yang digantung pada ambang atas bawah pada tiang. Daun-daun jendela ini ditempatkan pada engsel depan atau belakang. Bagian jendela dapat dibuka penuh. Yang berikut, hubungan sambungan kayu. Sambungan kayu IP bibir lurus. Sambungan kayu adalah batang kayu atau lebih digunakan satu sama lain, sehingga menjadi satu batang kayu yang sama panjang. Jadi sambungan bibir lurus biasanya digunakan untuk penyambungan kayu dan arang memanjang. Hubungan sambungan kayu. Sambungan menjurut hubungan kedua kayu tersebut cara dilakukan dengan takikan setengah kayu. Dapat pula menggunakan hubungan pen dan lubang. Pen dibuat sepertiga tebal kayu dan lubang. Pennya lebar dibuat setengah tebal kayu dan disambungkan. Sambungan menyurut dapat dilakukan dengan sambungan takikan lurus, sambungan lubang dan pen tertutup, sambungan lubang dengan pen terbuka, sambungan ekor burung, sambungan pen dan lubang dengan sepat pen, sambungan klip dengan satu sisi verstek, sambungan lebar dapat dilakukan dengan sambungan alur dengan lidah lepas, sambungan alur dan lidah. Yang ketiga, sambungan memanjang dapat dilakukan dengan sambungan bibir lurus, sambungan bibir lurus berkait, sambungan bersusun dengan gigi, sambungan bersusun dengan C, sambungan dengan pengunci atas bawah, sambungan dengan pengunci di bawah, sambungan dengan pengunci samping, maupun sambungan takik lurus rangka. Yang ketiga, konstruksi atap. Atap adalah bagian paling atas dari suatu bangunan yang melindungi gedung dan penghuninya secara fisik maupun metafisik. Faktor penentu kemiringan dan bentuk atap pada konstruksi kuda-kuda
terutama yang berkonstruksi kayu. Kemiringan dipengaruhi prinsip konduktif seperti berikut. Pertama, dalam menentukan kemiringan, atap berkaitan dengan konstruksi atau kasau. Masing-masing kasau dan balok kuda-kuda membentuk suatu segitiga. Makin besar sudut alfa, makin mudah beban atau yang disalurkan. Oleh karena itu, kemiringan alfa tersebut tidak boleh lebih kecil 30 derajat. Pada konstruksi atap, peran gording tanpa takikan terdapat tiang yang menumpu peran, sedangkan kasau atau usuk hanya menerima beban lanjutan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan sudut kemiringan minimal. Yang berikut elemen-elemen atap. Yang pertama, kuda-kuda. Terdiri atas kuda penopang atau iga-iga yang menyalurkan gaya tekan. Yang berikut elemen-elemen atap. Yang pertama, kuda-kuda. Terdiri dari penopang yang menyalurkan gaya tekan, balok dasar pada kuda-kuda yang berfungsi sebagai penahan gaya tarik, serta tiang tengah atau under yang mendukung balok hubung, mulu, dan menerima gaya tekan. Yang kedua, gording. Sebagai penyangga kasau atau usuk, terletak pada kuda-kuda penopang, dibutuhkan jika jarak antara bantalan dengan hubung lebih besar 2,0 meter. Yang ketiga, kasau atau usuk melintang di atas balok dinding bantalan. Peran dan hubungan serta berfungsi sebagai penyangga atau reng. Reng merupakan bilah yang melintang di atas kasau dan berfungsi sebagai tempat mengaitkan genting. Yang kelima, ring balok atau balok dinding. Yang berikut, keempat, konstruksi dinding kayu. Konstruksi dinding kayu dapat dibagi atas konstruksi batang tersusun. Yang pertama, log construction dan konstruksi dinding rongga, wall construction. Yang ke-A, konstruksi batang tersusun. Konstruksi batang dengan cara kuno, membuat dinding dari batang kayu utuh yang disusun secara berbaring. Pada sudut-sudut kayu bulat ditakik sedemikian rupa sehingga batang kayu satu dinding posisinya tergeser setengah gamang. Menurut dalamnya, takikan tersebut terdapat celah di antara tiap-tiap batang atau menutup rapat. Yang ke-B, konstruksi dinding rangka. Penggunaan konstruksi rangka menghemat kayu dibandingkan dengan konstruksi batang tersusun dengan pengisian rangka dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. C, dinding rangka tersusun konstruksi tingkat sedemi tingkat. Konstruksi rangka tersusun dipasang secara terbuka atau dengan pengisian rangka dinding atau dilapisi dengan papan. Konstruksi rangka tersusun menerima dan menyalurkan semua gaya vertikal atau beban gedung, beban berguna, dan horizontal, tekanan angin, beban gempa. Yang D, dinding rangka tersusun dinding. Yang berikut, dinding rangka tersusun. Yang tiang balok tunggal pada sistem tiang tersusun. Balok tunggal berfungsi sebagai palang dan tonjolan atau sistem konsol. Tidak mungkin dibuat serta balok tersusun dengan tiang diantaranya lebih memungkinkan. Yang ke-E, dinding rangka. Papan kestabilan terjamin oleh lapisan multiplex tebal 18 mm atau papan setebal 20 mm yang dipaku secara diagonal. Ukuran papan untuk rangka dinding biasanya 40/100 atau 40/120 mm untuk tiang dan 40/150 dan 40/1 mm untuk balok. 50/100 dan 50/120 mm untuk tiang atau 60/100 dan 60/120 untuk tiang. Dinding rangka papan atau prefab posisi gedung rangka papan tidak terbatas pada bagian dinding-dinding saja, melainkan juga dapat disusun pada bagian atap, bagian pelat lantai, dan sebagainya. Yang kelima, konstruksi plafon. Pada pemasangan langit-langit harus diperhatikan peraturan bangunan nasional yang menentukan tinggi ruang minimal sekurang-kurangnya 2,40 meter pada perumahan. Dengan pengecualian dalam hal langit-langit, jika kasau miring maka pada
kurang lebih 50% luas ruang. Tinggi ruang harus lebih kecil 2,40 meter. Tinggi ruang cuci dan kamar mandi diperbolehkan lebih kecil dari 2,10 meter. Konstruksi langit-langit di dua bagian, yaitu konstruksi rangka dasar langit-langit atau rangka penggantung dan lapisan penutup langit-langit. Berikut konstruksi rangka dasar langit-langit. Penutup langit-langit tersebut adalah triplex 4 atau 6 mm. Pelat semen terserat kurang lebih 5 mm. Pelat serat kayu 12 mm. Gips karton 12 mm. Papan serat kayu semen 15 atau 20 meter yang dipotong sesuai konstruksi rangka dasar dan dapat dipakai di bawah kasur alat kayu. Konstruksi rangka penggantung langit-langit konstruksi biasanya dibuat dari balok berukuran 5 x 7 cm yang dipasang berselang-seling sesuai dengan bentuk dan ukuran bahan penutup langit. Berikut pemasangan lantai kayu. Pilihan penutup lantai tidak tergantung pada pertimbangan teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh keindahan atau warna, kenyamanan atau tekstur, dan keamanan licin serta kemampuan meredam suara bising dan cahaya. Nanti papan kayu konstruksi lantai yang paling sederhana adalah papan-papan yang langsung dipasang dengan dipaku di atas loft atau balok loteng. Ukuran papan yang digunakan adalah tebal minimal 20 mm, lebar 90-140 mm. Perekat kayu kepala papan dan perekat bingkai perekat kayu biasanya digunakan sebagai lantai bengkel dan pabrik sehingga tempat kerja sehat untuk kaki para pekerja. Perekat kayu kepala dengan tebal 6 cm ukuran 8x8 ditanam dalam aspal dan langit beton dan bagian kepala kayu pada permukaan lantai. Perekat papan dan perekat bingkai dibuat dari kayu tebal 19-23 mm dengan alur 6 mm. Sekelilingnya, perekat ini dapat dipaku pada lantai dasar atau dilem saja melainkan di atas plat serta kayu setebal 18 mm sebagai peredam suara. Ketujuh, pemasangan pintu dan jendela. Pemasangan kusen. Kusen pintu. Cara pemasangan kusen pintu adalah sebagai: yang pertama, siapkan alat dan bahan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Yang kedua, rentangkan bentuk berdasar seperti beban kusen terhadap pas, kuplang, atau menentukan kedudukan kusen. Yang ketiga, pasang angker pada kusen secukupnya. Didirikan kusen dan tentukan tinggi kedudukan pintu yaitu 2 meter dari tinggi kuplang. Setelah kedudukan kusen pintu sehingga berdiri tegak dan menggunakan gunting-gunting. Pasang skru sehingga kedudukannya stabil dan kokoh. Yang ketujuh, pasang potong untuk diikat bersama dengan skru sehingga kedudukan menjadi kokoh. 8. Cek kembali kedudukan kusen pintu apakah sudah sesuai pada tempatnya, ketinggian dan ketangkasan dari kusen. 9. Bersihkan tempat sekelilingnya. Yang kedua, kusen jendela. Cara pemasangan pintu dan kusen jendela. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti kuat dan menjangkau. Berikut pasang batas dengan batas tinggi dasar kusen jendela. Bentangkan benang setinggi 2 meter dari bawah plang. Pasang kusen jendela setinggi benang tersebut. Pasang kusen jendela sampai betul-betul dengan pertolongan penting. Yang ketujuh, pasang skru agar kedudukannya stabil dan kuat. Yang ke-8, cek kembali posisi kusen jendela sampai terpasang pada keadaan yang benar. Yang 9, bersihkan tempat di sekelilingnya. Oke Ibu, baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami tentang kayu, sifat-sifat kayu, sistem sambungan dan konstruksi. Terima kasih banyak, sampai jumpa.